Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, salah satu ciri kesusastraan yang terdapat dalam kitab Zakaria adalah tulisan apokaliptik. Unsur apokaliptik yang berbicara tentang akhir zaman. Pengertian akhir zaman yang dimaksud adalah tentang tindakan Allah untuk mengalahkan kejahatan dan menghadirkan ciptaan baru. Hadirnya damai sejahtera Allah di bumi ciptaannya dan kekal dalam kerajaan sorga. Di kitab ini Zakaria banyak menuliskan penglihatan yang ia terima daripada Allah. Secara keseluruhan penglihatan yang muncul berupa simbol-simbol yang sulit untuk dipahami, tetapi kemudian ditafsirkan bahwa itu merupakan sebuah tindakan kehadiran Allah yang akan menghibur umatnya. Karena umatnya berada dalam berbagai tekanan, penderitaan, dan pergumulan. Nabi Zakaria memberikan sebuah penghiburan yang menguatkan bahwa Allah akan bertindak untuk melepaskan mereka dari berbagai penindasan. Suatu keadaan yang didambakan manusia di bumi, lepas dari tekanan dan penindasan. Nah, saudara-saudara, masa pelayanan Nabi Zakaria ini sezaman dengan Nabi Hagai. Mereka sama-sama bernubuat bagi bangsa Israel sesudah masa pembuangan. Arti nama Zakaria, ada yang tahu Bapak Ibu? Arti nama Zakaria? Ada yang namanya Zakaria di sini? Adik-adik calon siri baru tahu arti nama Zakaria? Susah payah mikirnya. Dulu tidak tahu, sekarang lupa. Arti nama Zakaria adalah Tuhan telah mengingat. Bagus sekali ya, indah sekali. Tuhan telah mengingat. Siapa yang diingat? Umatnya, bangsa pilihannya Israel. Bahwa bangsa ini penuh dengan berbagai perjuangan hidup. Dan Tuhan tahu bahwa untuk melewati perjuangan hidup ada banyak pengorbanan yang dialami. Dengan arti nama Zakaria, Tuhan telah mengingat. Dan tulisan apokaliptik yang ia sampaikan. Nubuat-nubuat penglihatan yang ia terima daripada Tuhan. Mau menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah lupa pada janji-janjinya. Tuhan selalu ingat siapa kita, makhluk ciptaannya. Dan dia tahu apa yang dialami, yang dirasakan oleh umatnya. Tuhan mengingat berarti Tuhan ingin supaya mereka kembali kepadanya. Dulu dalam pembuangan mereka sengsara dan mereka akan dikembalikan oleh Allah. Ketika kembali ke tanah perjanjian, mereka juga masih mengalami banyak tantangan. Mereka harus membangun kembali tembok Yerusalem dan bait Allah. Dengan Allah mengingat mereka, memberikan kekuatan bahwa segala kerja keras mereka tidak sia-sia. Perjuangan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan dan firman-Nya tidak akan sia-sia. Ketaatan mereka pada firman Tuhan yang menjamin memberikan hidup buat mereka tidak sia-sia. Nabi Zakaria di sini hadir untuk memberikan kesejukan bagi umat Tuhan yang mengharapkan datangnya damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, kita melihat dalam bacaan kita tadi di ayatnya yang ke-9. Ini merupakan sebuah nubuatan tentang kedatangan Raja Damai. Hai Putri Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring.
lihat rajamu datang. Kepadamu ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan menunggangi seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Nubuatan yang disampaikan oleh Zakaria ini kemudian dikutip oleh Yesus Kristus pada Injil Matius 21 ayatnya yang kelima. Waktu itu Yesus akan memasuki kota Yerusalem dan dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke sebuah kampung, ke kota, dan melihat di situ ada 2 ekor keledai. 1 keledai betina induknya dan 1 anaknya keledai muda yang jantan. Kata Tuhan Yesus, pergi ambil. Dan kemudian Yesus menaiki keledai itu dan memasuki kota Yerusalem sambil orang-orang yang ada menghamparkan baju mereka, mengambil daun palma, menyatakan inilah dia Raja damai. Jadi apa yang ditulis oleh Nabi Zakaria pada akhirnya digenapi oleh Yesus Kristus. Ini merupakan Minggu Palmarum, minggu peringatan mengelu-elukan Tuhan Yesus. Saat itu Yesus dielu-elukan oleh banyak orang karena mereka percaya Yesus adalah Mesias yang dinantikan, tapi secara politis. Padahal Yesus adalah Mesias secara rohani. Yang mana di sini pemerintahannya, bentuk pemerintahannya bukanlah dengan pedang, bukan dengan kekerasan dan penjajahan, tapi pemerintahan Yesus Kristus adalah pemerintahan tentang damai dan kasih Allah, yang bersalah diampuni, yang binasa karena dosa ditebus. Yesus penebus manusia. Walaupun kadangkala kita masih terkecoh dengan ada sebuah lagu ya, Yesus penebus dosa. Salah sebenarnya secara teologis. Yesus bukan penebus dosa. Yesus penebus hidup manusia dari dosa. Bukan dosa yang ditebus Tuhan kita. Yang ditebus hidup kita akibat dosa yang kita perbuat. Dan itu bentuk pemerintahan kerajaan Allah. Damai sejahtera, tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran kepada Allah. Semua hidup dalam ketaatan, semua hidup dalam kesetiaan iman kepadanya. Di sini kalau kita kembali dalam konteks Zakaria, umat Israel disuruh untuk bersorak-sorai, mengakui Yesus adalah Tuhan dan Raja. Tapi kemudian sesuai juga dengan nubuatan bahwa oleh Nabi Yesaya bahwa Raja damai itu akan menderita. Setelah dia dielu-elukan beberapa hari kemudian, jelang Paskah Yahudi, justru Tuhan Yesus dihina, dicerca. Jadi kebalikannya yang terjadi. Tapi setidaknya dari bacaan ini kita melihat bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti tergenapi, pasti terjadi. Mungkin pada saat ini ya, kita sekalian masih dalam masa penantian. Kita sekalian masih dalam masa menanti datangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Tuhan akan menghilangkan berbagai beban penderitaan yang masih kita alami saat ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, lewat firman Tuhan kita diarahkan bahwa sesungguhnya yang kita butuhkan dalam dunia ini untuk lepas dari berbagai tekanan dan penderitaan bukanlah kepada manusia, kepada para bangsawan,
kepada dunia ini yang menawarkan kekuasaan. Manusia terbatas dalam kekuasaannya. Tapi Allah di dalam Kristus tak terbatas. Dialah pemimpin dalam kehidupan umat manusia. Pemimpin dalam kehidupan kita. Dan hanya di dalam Yesus Kristus Allah berkenan untuk datang ke dalam dunia ini dan menyatakan segala perbuatannya yang ajaib. Yang memerintah manusia supaya hidup damai, sejahtera, saling mengasihi. Sehingga terhindarkan yang namanya perang, yang namanya penjajahan atau penaklukan. Karena semua hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Namun oleh karena dosa masih hadir dalam kehidupan manusia, inilah yang mengakibatkan kita masih berada dalam berbagai kesusahan dan penderitaan. Tapi satu waktu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, baik dalam kitab Zakaria maupun dalam perkataan-perkataan Yesus Kristus, bahwa dialah Raja Damai, pasti akan tergenapi. Kita sedang menanti datangnya Yesus Kristus Tuhan kita. Kita masih saat ini dalam masa penantian dengan memperingati keilahian Yesus sekaligus kemanusiaan Yesus. Karena dia manusia, dia bisa merasakan penderitaan kita dan dia bisa mati untuk kita. Tapi dalam keilahiannya, Yesus mampu untuk bangkit dan memberikan kebangkitan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini lewat bacaan kita, hendaklah kita hidup selalu di dalam firman Tuhan yang selalu menuntun kita hidup berdamai sejahtera dengan Allah, dengan sesama, dan alam lingkungan di mana kita berada. Kita harus mempersiapkan diri kita sebagai bangunan bait Allah. Sampai nanti dia datang kembali, menyatakan pemenuhan kekuasaan pemerintahannya atas kita. Dunia yang lama akan lenyap, diganti dengan dunia yang baru. Rancangan-rancangan manusia semua lenyap. Yang terjadi adalah rancangan Allah. Rancangan kasih, kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Khusus buat adik-adik calon sidi baru yang diterima untuk diteguhkan sidi. Mereka telah belajar lebih kurang 9 bulan lamanya. Pelajaran yang tidak mudah untuk diserap. Karena ini pelajarannya secara teori. Kemarin ikut presentasi, gimana rasanya presentasi kemarin? Ada pengharapan enggak? Pengharapan supaya jangan banyak ditanya. Pengharapan supaya semuanya baik-baik lancar. Tidak deg-degan, tidak kededep. Gimana rasanya? Sekarang bisa tersenyum. Kemarin hari Kamis tegang. Mungkin kalau kepada Bapak Ibu juga disuruh presentasi tentang satu materi pelajaran katekisasi juga mungkin. Untung mungkin kalau kata Bapak Ibu, untung saya sudah di sini, lewat. Kalau sama Ibu Pendeta Indri disuruh bikin presentasi. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana kalian bisa memahami apa yang disampaikan. Kalaupun masih ada yang salah, ada yang keliru, harus diperbaiki. Iman kita kepada Yesus Kristus bukan iman yang salah. Bukan pengharapan yang salah. Mungkin dunia menyalahkan kita karena kita beriman kepada Yesus Kristus yang mati, tapi kemudian dia bangkit. Kita beriman kepada Allah yang benar, Allah yang mau mengasihi kita dan menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Karena itu jangan pernah meninggalkan iman dan pengharapanmu. Apa yang dipelajari kemarin itu mungkin ya, ada yang masuk kanan keluar kanan, ada yang masuk kanan keluar kiri ya. Mungkin, tapi mungkin ada yang semua masuk.
Masing-masing kalian punya daya tangkap dan pemahamannya sendiri. Tapi pesan dari Ibu Pendeta, Vikaris, dan juga Bapak Ibu Presbiter, orang tua, yang disampaikan itu hendaknya menjadi landasan hidup kalian. Karena kalian akan berhadapan dengan dunia yang begitu penuh godaan. Godaan apa khususnya kalau untuk generasi kalian? Gen Z ya, generasi strawberry. Kelihatannya kuat, tapi ntar-ntar baru suruh ini. Tantangannya apa? Gadget. Tantangannya. Dan akan berhadapan dengan teknologi-teknologi yang semakin maju, yang bisa mencuci otak kalian untuk lebih mengandalkan dunia daripada mengandalkan Tuhan Yesus. Ingat apa yang sudah disampaikan, pesan orang tua, doa-doa orang tua. Kalian menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Ketika mengalami penderitaan dan tantangan dalam iman, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Allah yang hidup. Aldo UAS kemarin ya, Allah Tritunggal. Jangan sampai apa yang sudah dipahami Aldo dan dipahami teman-teman, jangan sampai itu terkecoh dengan internet ya, yang bisa membuat kita jadi percaya 3 Allah atau menolak kemanusiaan Yesus ya. Hiduplah selalu di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kalian mungkin tidak melihat, tapi selama belajar katekisasi di situ kalian belajar untuk selalu terhubung dengan Tuhan, untuk selalu ingat tentang Tuhan, karena Tuhan selalu mengingat kalian. Biar apa yang kalian ikrarkan di hadapan orang tua, di hadapan segenap warga jemaat, di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, itu terus kalian nyatakan di sepanjang hidup kalian. Jangan sia-siakan iman dan pengharapan kalian. Ikut Yesus setiap hari, sangkal diri dan pikul salib sampai dunia ini berakhir dan Dia datang kembali, Tuhan kita dalam kemuliaannya, untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.